Ahmad izin Allah Subhanahu wa taala hidayah dan hidayahnya bahwa kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan yang penuh besar aktivitasnya dan kegiatannya. Ini mungkin salah satu keutamaan bulan Ramadan yang biasanya kalau di luar Ramadan jamaah itu bisa dihitung. Alhamdulillah bulan Ramadan membawa hikmah kepada kita untuk bisa sholat berjamaah. Mudah-mudahan lancar. Anak-anakku serta hadirin hadirat rahimakumullah, suatu kebanggaan buat kita orang tua. Mungkin kalau makin banyak generasi anak-anaknya yang mau datang ke masjid sholat berjamaah, apalagi di subuh di Ramadan. Kenapa? Karena dengan hadir sholat subuh berjamaah di masjid Ramadan ada tambahan, yaitu bimbingan pembinaan kita khususnya anak-anak dalam bagaimana mengutamakan ibadah. Kalau ditinjau dari segi hukumnya, sholat berjamaah itu berbeda ya. Kalau Imam Syafi'i dan ashabnya itu lebih banyak sunnah muakkadah. Tapi buat Imam Hanafi malah menjadi wajib. Karena ada hadis Rasul yang mengatakan begini, tidak sah, bahkan tidak disebut sholat bagi orang yang rumahnya jaril masjid. Jaril masjid itu ada di sekitar masjid. Kalau orang-orang yang hadis ini, kalau orang-orang yang hidupnya atau rumahnya ada di sekitar masjid, jaril masjid, wajib sholat berjamaah. Ini kalau buat Imam Hanafi. Hadirin hadirat serta anak-anakku yang berbahagia, kita berangkat dari rumah menuju ke masjid sholat berjamaah sudah barang tentu bukan hanya sekedar mau sholat berjamaah, sholat menggugurkan kewajiban, tapi ingin mengambil keutamaan fadilah-fadilah yang ada di dalam sholat berjamaah. Di antaranya silaturahmi, mempererat silaturahmi. Kalau kita yang rajin ke masjid jamaah, insya Allah pahalanya tidak hanya pahala sholat berjamaah, tapi pahala silaturahmi juga dapat. Ya, daripada kita bawa ke rumah belum tentu apa waktu males lagi. Tapi kalau bawa masjid jamaah, insya Allah ketemu dengan jamaah silaturahmi. Kenal, paham dengan saudara-saudara kita. Kalau kita lihat sekarang di Palestina, orang ingin sholat berjamaah itu susahnya Masya Allah. Ingin pergi ke masjid, sholat berjamaah di masjid, perjuangannya bukan saja males, tapi perjuangannya adalah berhadapan dengan tentara Zionis Israel. Kenapa?
Karena datangnya ke masjid berjamaah itu selalu dicurigai. Jangan sampai sholat gara-gara sholat berjamaah malah membangkitkan semangat persatuan umat Islam yang kemudian akan menyerang mereka. Untuk mengenal dan memahami lingkungan itu susah yang mereka sholat berjamaah. Oleh karena itu marilah kita manfaatkan sholat berjamaah ini dengan sebaik-baiknya. Ya, kadang-kadang ada senda gurunya, tapi pun tolong jangan lagi sholat sambil bergurau. Khususnya anak-anak. Kalau sholat berjamaah jangan bergurau, jangan ngobrol. Ngobrol. Dawalatul amin, kompak aminnya. Tapi setelah amin ngobrol lagi. Apa sih yang diobrolkan anak-anak? Kalau lagi sholat ngobrol apa? Khususnya yang laki-laki ini yang ngobrol kedengaran. Kalau yang perempuan di sana nggak tahu ngobrol nggak? Anak-anaknya sama. Hanya semua ngobrol. Anak-anak, kalau lagi sholat jangan ngobrol, jangan ngobrol. Niatnya tujuannya jadi pahala sholat malah ngobrol, malah batal sholatnya. Ada yang ngomong orang tuanya dosa, ganggu orang tua yang lagi sholat. Jadi tolong anak-anak, kalau mau datang ke masjid, datang sholat dengan baik. Jangan ngobrol. Bukan khususnya bagi kita orang tua yang anaknya alhamdulillah syukur rajin ke masjid, tolong diberitahukan, dibimbingnya, diarahkan. Jangan hanya fotonya, kalau misalnya ini hanya ingin selamat sendiri. Saya secara pribadi memang ngomong susah, karena itu. Jangan hanya selamat sendiri. Selamat dalam artian apa? Udah biasa anak-anak sih ngobrol. Tapi bukan. Barangkali ada jamaah yang lain yang merasa terganggu. Ya saya secara pribadi saya aja belum seperti sahabat Ali radhiyallahu anhu. Kalau sahabat Ali radhiyallahu anhu sholat itu apalagi sholat berjamaah khusyuknya masya Allah, sehingga ketika punggungnya terkena panah, kata Ali bin Abi Thalib, tolong ambilkan, tolong cabutlah anak panah ini ketika aku sholat. Saking khusyuknya Ali bin Abi Thalib, anak panah diambil yang menancap di punggungnya tidak terasa ketika diambil waktu sholat. Tapi kalau saya secara pribadi, masya Allah, ada yang bergerak kelabuk lagi tangannya, kelabuk pakai kaki begini, kelabuk lagi, masya Allah. Namanya empuk gitu ya, masih tingkatan kita bapak-bapak kalian yang di sini yakin ya terus pribadi saya masih belum bisa khusyuk kayak Ali bin Abi Thalib. Kalau saya ini jerit, amin sih amin, tapi jangan sambil marah atau bagaimana aminnya. Ayo, yang baik. Anak-anak sekalian, khususnya nih yang laki-laki, tapi yang sebagian udah pulang nih, mengarahkan
Itu pertama. Kalau kita ingin memperoleh fadilah sholat berjamaah, itu diantaranya. Yang berikutnya, kalau kita ingin memperoleh keutamaan fadilah sholat berjamaah adalah di atas berjalan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sawu sukufakum fa inna tasbiyatas sukur min tamamil shalah. Rapat dan luruskan barisan sholat, karena rapat dan lurusnya barisan sholat adalah salah satu kesempurnaan sholat berjamaah. Ya. Hampir tiap waktu kalau Bapak di masjid tidak ada maghrib ya, terutama maghrib, isya maupun subuh, sering menggiring anak-anak, ayo salatnya rapat, maju, penuhi dulu, rapatkan dulu yang di depan. Susah banget. Ya, ayo ke depan, udah baris di depan, brojol lagi keluar. Karena ada yang di luar. Nggak tahu kalau yang perempuan yang tutup ya dan nggak ngerti. Ya mohon bantuannya saja ibu-ibu yang di jamaah perempuan, ajar bimbing anak-anak untuk supaya rapat dulu ke depan, penuhi di depan. Permasalahannya satu. Ketika anak-anak sudah ada di depan, ada orang tua yang baru datang, bagaimana? Ketika sudah anak-anak di depan tapi ada orang tua yang datang, ikuti di belakang anak-anak. Yang salah bukan anak-anak, kita yang salah, orang tuanya. Kenapa datangnya telat? Punten, jangan sampai anak-anak yang sudah rapi di depan saf barisan suruh geser, pindah. Salah satu contoh mengajar anak, membimbing anak bahwa sholat boleh pindah-pindah tempat berulang. Sama dengan artinya mengajarkan kepada anak bahwa sholat dengan gerak pindah sana kemari boleh, tidak apa-apa. Ini banyak di antara kita yang kadang-kadang kan orang tua lebih utama. Betul, orang tua lebih utama. Tapi kenapa orang tua yang datang terlambat memporak-porandakan jamaah anak-anak yang sudah disusun oleh jamaah sebelumnya? Artinya sama, memberikan kepada mereka ajaran kepada mereka, sholat boleh, pindah tempat boleh, ubah. Akhirnya benar-benar saya secara pribadi berapa kali ngajak anak-anak untuk sholat berjamaah rapi, susahnya masya Allah. Karena sampai tanggapan saya udah pemahaman begitu. Jadi sekali lagi, bimbing arahkan anak-anak sholat berjamaah dengan baik, rapat. Ya, dengan syarat anak-anak yang belum rapi, rapikan dulu. Kalau yang baru datang, kalau sempat. Kalau mama anak-anak di depan kita sudah ada rapi dan sudah bersolat, tolong. Bukan salah mereka, kenapa mereka ada di depan kita, tapi salah kita, kenapa kita datang terlambat. Tolong. Punten ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Ketika sholat di belakang anak-anak, masya Allah. Ini yang makanya saya katakan, anak-anak tolong jangan ngobrol kalau sholat berjamaah. Jangan ngobrol, jangan bergurau, jangan pindah-pindah tempat. Kenapa? Orang tua kita, orang tua kalian kita sholat berjamaah, di belakangnya anak-anak. Kondisi begitu, buyar sholat berjamaahnya. Buyarnya kenapa? Ini anak sholat kok, bukan sholat malah ngobrol, bolak-balik ketawanan ke sana kemari. Ya. Jadi saya ingat waktu di
Pak Abu ada kiai yang mengatakan pakailah adalah pakaian yang rapi, pakaian yang kira-kira tidak mempengaruhi jamaah di belakang. Nah, salah satunya adalah anak-anak juga. Jadi anak-anak supaya sholatnya yang rapi ya, anak-anak yang rapi, soft depannya penuh dulu, jangan di sini ada tong di sana di luar. Bapak secara pribadi sebagai orang tua yang berkewajiban membimbing mengarahkan, itu yang beliau sampaikan. Nah, apabila sholat berjamaahnya sudah rapi, sudah teratur dengan tertib, insya Allah hadis Rasulullah yang berbunyi, as-sholatu jamaah afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah, insya Allah akan diperoleh. Nah, di antara keutamaan sholat fadilah atau sholat berjamaah itu apa? Rasulullah bersabda, sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian dengan lipatan 25, bahkan ada yang mengatakan 27 derajat. Tapi kalau Allah mengatakan min ghairi yaqtasid, tanpa dihitung kata Allah. Kalau Allah, insya Allah apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, keutamaan sholat berjamaah insya Allah akan kita dapatkan. Dengan syarat, ayo kita bareng-bareng, mari kita bersama-sama, baik yang anak-anak maupun yang tua, sholat berjamaah dengan sebaik-baiknya. Yang tuanya membimbing mengarahkan anak-anak, anak-anaknya yang nurut kalau diarahkan, dibimbing. Ya. Jangan sholat seenaknya ya nak. Sholatnya jangan seenaknya. Yo. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi membekas kepada anak-anak sekalian bahwa untuk sholat berjamaah harus benar-benar diperhatikan dengan baik, shaf barisannya, dan juga jangan jangan pindah-pindah anak-anak dengarnya. Ya. Mohon maaf dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.